Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan skripsi ya. Khawatir kita ketika pandemi kamu jadi tidak tahu beberapa informasi tentang skripsi. Yang pertama, skripsi itu berharga 6 SKS. Ingat ya, ini itu tidak setara dengan satu mata kuliah. Skripsi dengan 6 SKS itu setara dengan 3 mata kuliah. Ya. Jadi perjuangan kita memang sangat tinggi. Di beberapa kampus itu ada yang jalur non skripsi, ngambil aja 3 mata kuliah lagi. Misalnya gini kan, sarjana itu minimal 144 SKS misalnya ya. Skripsinya 6, berarti kan 138 SKS kuliah, skripsi 6 SKS. Bagi mereka yang tidak bisa nulis skripsi, mereka ngambil 3 mata kuliah research atau apa, dapat 144, ya udah mereka lulus seperti biasa. Cuma di kita mungkin belum ada yang jalur non skripsi, tapi secara SKS kita harus memahami itu ya. Kamu nanti calon sarjana, kamu udah lulus, ada pertanyaan ini itu terkait dengan kamu, kesarjanaan itu harus tahu. Yang pertama, yang kedua, ketika itu ada 6 SKS, kita analogikan itu ada 3 berarti ya, kalau dibagi 2 SKS untuk dirimu sendiri. Jadi kamu baca, nulis, analisis itu anggap aja 2 SKS seperti halnya kamu kuliah. Kuliah itu kan harus kuliah tiap minggu, harus ngerjain tugas, harus ada UTS, ada UAS, baru dapat 2 SKS. Sekarang ini 6, anggap aja kamu itu kayak kuliah gitu. Harus baca perbaikan, harus baca lagi, harus memperbaiki, nyari buku lagi, itu dengan dirimu. 2 SKS. Nah, kemudian 2 SKS lagi dengan pembimbing 1. Saya nggak tahu di kamu itu pembimbing 1 atau 2, tapi kamu itu bekerja dengan saya itu seharga 2 SKS. Layaknya sih setiap pertemuan, setiap minggu berarti kita ketemu. Selang seminggu kamu memperbaiki. Dengan pembimbing 2, kamu misalnya ini grammarnya betulin. Pak Deddy mah nggak ngomong grammar ya, dengan saya ke konten aja. Kita memperbaiki konten. Dengan dosen itu perbaikan grammar. Atau sebaliknya, saya pembimbing 2 bagi kamu, saya akan cerewet, ini kamu grammarnya segini, tulisan udah semester 7 masa masih begini, cerewet dengan grammar. Karena pembimbing 1 udah urus konten aja. Kamu harus baca lagi, harus buka jurnal dan lain sebagainya. Emang harganya 2 SKS kok. Analoginya kamu setiap minggu kuliah, ngerjain tugas, ya UTS juga, UAS juga, padahal hanya 2 SKS. Jadi 6 SKS itu dengan dirimu 2 SKS, dengan diriku 2 SKS, dengan dirinya 2 SKS. Kamu kan itu ya. Nah, makanya di buku bimbingan itu, kamu bimbingan skripsi itu minimal 18 kali ketemu. Di luar kamu memperbaiki. Kamu baca buku, nyari buku, itu urusan kamu 2 SKS. Dengan pembimbing itu 18, itu ada di buku bimbingan ya, kamu baca di sebelah kiri. Aturan bimbingannya itu, mahasiswa bimbingan minimal 18 kali. Karena skripsi itu kan penelitian, tidak bisa asal. Kalau kedokteran itu urusannya nyawa manusia gitu.
Kalau bahasa urusannya beda makna bisa saling bunuh. Iya, ya budak teh menih hidang pisan. Kalau orang ngomong ini budak teh menih hidang pisan, beda bunyi segitu kan orang bisa nafsu saling bunuh. Skripsi, penelitian harus serius. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan kembali ke kick-off ya. Saya dulu ketika ketua jurusan itu sebetulnya ngomel ya ke setiap pembimbing itu. Ini pembimbing kalian, ini bahasa kasarnya, kalian dikasih SK untuk membimbing skripsi. SK itu sama halnya dengan SK ngajar, sama-sama SK. SK ngajar kamu ke dosen ya, seminggu sekali ketemu dengan mahasiswa, ada tugasnya diperiksa, ada UTS, ada UAS, ada nilai. Jangan sampai, saya kata jurusan itu, saya kasih SK pembimbing, tapi mahasiswa susah menghubungi dosen. Terus katanya susah bimbingan. Terus katanya susah ketemu dosen. Gimana ini? SK itu tugas negara, harus dilaksanakan dengan baik. Nah, saya akan kembali kepada hitoh itu. Saya akan membimbing kalian gitu. Saya akan menjalankan tugas negara sebagai pembimbing. Kamu jangan malu bertanya, karena pertanyaan kamu itu justru akan membantu 14 teman kamu yang lain. Yang mungkin ini enggak tekanannya dibantu oleh kamu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat tadi, ketika misalnya Adit pragmatik, Dewi Putri pragmatik juga. Kamu bisa share buku, Adit punya 14 buku PDF, Dewi Putri punya 7. Kamu apa yang nggak punya? Ini saya juga belum punya itu. Kan kasih kan jadi kaya. Kata Pak Dedi, ini jurnalnya harus ada 5. Nih saya teh ada ini saya juga ada 3. Kan bisa jadi kaya. Kaya dengan referensi. Terus yang lain ada yang grammatical error, mungkin dengan phonological interference masih seputar itu, ada buku saling tukar dan jurnalnya saling ada, kan itu fungsinya bisa seperti itu. Sekarang kan di zaman 2020-2021, apalagi di masa pandemi, ada beberapa titik pembelajaran yang bergeser ya. Termasuk kamu kalau bisa nulis jurnal, nanti kan skripsi, terus ada versi jurnal kan. Nah, kalau saya berpikir terbalik, tidak salah. Kamu 1 bulan dengan saya ngerjain jurnal yang terdiri dari 7-15 halaman. Sebulan ngerjain jurnal. Kamu kalau jurnalnya terbit Sinta 4, gampang banget. 3 dan 4 itu paling gampang. Kamu sudah dipastikan nilai B itu udah di tangan. Skripsi jangan takut. Kamu kalau udah Sinta 2 dan Sinta 1, nanti kita akan belajar misalnya gini. Dari yang 15 hadir di sini, Pak, saya nggak tahu Sinta itu apa. Bimbingan minggu depan saya akan bicara tentang Sinta, tentang template, tentang jurnal. Kalau di antara 15 bimbingan saya, ada yang masuk Sinta 1 dan 2, otomatis skripsi kamu akan nilai A. Misalnya di sini pembimbing satunya ada yang Pak Irman, ada yang Bu Rumina, ada siapa, saya akan kasih tahu, Bu Rumina ini mahasiswa kita, sudah terbit Sinta 2, saya sih skripsinya bagaimanapun saya akan kasih nilai A. Bu Rumina itu, Pak Irman itu pasti setuju. Bahkan mereka itu bangga, karena kan namanya ada misalnya ditulis Delawati, Dedi Sulaiman, Irman. Kalau enggak Irman, Dedi Sulaiman, Delawati, kayak gimana lah itu terserah. Tapi biasanya sih dalam hal akademik kita menghargai kamu sebagai penulis pertama, karena kamu yang kerja, kami yang membimbing. Jadi kalau sudah tembus, misalnya gini, sebulan oke deh, Pak saya akan fokus nulis versi jurnalnya dulu selama 1 bulan. Paling tolong bimbing nulis jurnal selama 1 bulan, Pak. Saya akan prioritaskan kamu akan dibimbing 1 bulan nulis jurnal. Kamu kalau tembus Sinta 2, Pak, alhamdulillah accepted. Saya mah akan ke penguji kamu, mungkin akan nanya, misalnya pengujinya Bu Dewi, Bu Ika, misalnya ya,
Udes Bu Ika, ini ada mahasiswa saya, versi jurnalnya sudah terbit Sinta 2. Saya dan Bu Ruminda ngasih nilai A, terserah Ibu Bapak menguji nilai apa. Mereka mungkin kalau udah Sinta 2, Sinta 1 itu ya mungkin ngasih nilai B atau bahkan C. Jadi kamu nggak usah takut untuk skripsinya. Itu hal yang penting ya, poin keempat itu. Makanya kalau kamu agak nganggur dengan tidak ada mata kuliah, tidak ada kerjaan yang signifikan, justru kejar versi artikelnya dulu. Kamu bilangin deh ke pembimbing pendamping saya, siapapun itu, Pak Irman, Bu Ruminda, atau siapa, Pak, kata Pak Dedi mau nulis jurnalnya dulu 1 bulan, nggak apa-apa Pak. Mungkin kalau mereka, ya nggak apa-apa, itu bagus. Katanya terbit Sinta 2 nilai A, kata Pak Dedi, ya udah Pak Dedi nilai A, saya A+, lebih baik. Ya, karena ada pergeseran. Kalau kamu ngerjain skripsi 100 halaman, sebaik apapun skripsi kamu, sesulit apapun skripsi kamu, ditaruh di perpustakaan. Kalau Sinta 2, itu teman saya itu akan lihat dan akan baca. Pak Dedi katanya ngebimbing tentang pragmatik, ya nulis gini-gini, terbit Sinta 2, keren, selamat ya, itu pasti ada di grup itu. Dan itu dibacanya itu bukan teman kamu, bukan sekedar keluarga kamu, kolega saya itu akan baca, karena itu terbit. Ya, jadi kalau kamu mau versi artikelnya dulu, saya akan bimbing, termasuk kalau ini 15, ayo saya akan bicara tentang Mendeley, misalnya tentang bagaimana kutipan otomatis, bagaimana menyesuaikan dengan template atau apa, karena itu mah bukan, jadi kita itu jadi partner gitu, kamu penulis, saya penulis. Kamu kalau skripsi dulu kamu udah sesusah apapun, 100 halaman, terus versi artikelnya, kamu artikelnya agak asal sebetulnya. Asal, saya juga jadi malu untuk terbit. Aduh, grammarnya masih banyak yang salah. Ini metodenya belum, kan kalau kamu belajar serius, bikin artikel dan terbit, kamu bahkan ya, kalau saya, mungkin kami sebagian, boleh bilang kamu nggak usah ngerjain skripsi. Artikel Sinta 2 itu sekelas dengan 2 kali skripsi. Selain kamu dapat nilai A, kamu nggak usah ngerjain skripsi. Di Fakultas Usuluddin itu udah seperti itu. Saya nggak tahu kebijakan dekan di ada, karena di Usuluddin itu udah 2 kali sidang, itu sudah boleh versi artikel. Ini artikel terbit Sinta 2, silakan diuji. Pengujinya aja misalnya ya, belum terbit Sinta 2. Kalau saya sih udah fokus. Udah sebelum terbit Sinta 2, masa belum terbit Sinta 2 gak ngasih nilai mahasiswa A bagi yang sudah terbit Sinta 2? Itu keseriusan. Jadi dengan saya nanti kamu nggak usah sulit-sulit, aduh kok ini teorinya, ini metodenya. Artikel beresin 1 bulan, karena artikel itu bisa beres 1 bulan. Saya rata-rata ngeberesin artikel itu 1 bulan. Bisa beres, udah. Saya mas skripsi nggak usah ngebimbing kamu nulis aja 100 halaman. Kalau ada versi skripsi ya, Usuluddin 2 bulan, 2 kali sidang ini sudah tanpa skripsi, karena artikelnya sudah terbit di Sinta. Kalian itu kuliah di perguruan tinggi, ada mata kuliah, salah satunya itu 2 SKS KKN. Kamu kan pergeseran dari seorang anak, dulu kamu anak orang tua ya. Sekarang kamu akan lulus suatu saat, bentar lagi kamu akan kerja, akan jadi orang tua. Sehingga kenapa KKN itu ada, dan bagi saya juga tetap dipertahankan, karena kamu udah lulus itu kan akan menjadi bagian masyarakat ya, akan jadi bagian dari masyarakat, dan kamu akan siap jadi orang tua. Mau tidak mau, waktu akan berlalu dan kamu harus seperti itu. Makanya di KKN itu kita tahu kegiatan keagamaan, kita tahu kegiatan kepemerintahan. Kamu lulus, kamu kerja, tinggal di suatu tempat, kamu udah siap. Itu kenapa harus ada KKN. Kalau enggak kan kamu udah akademik terus itu, pas di masyarakat kamu bertemu dengan ini, itu, kegiatan, masalah, harus seperti itu. Nah, makanya harus ada KKN untuk menjembatani kamu seorang anak akan jadi orang tua, harus ada pergeseran, tahu kondisi masyarakat sekitar, itu KKN. Nah, termasuk ke skripsi. Kenapa sih pembimbing Pak ya dua satu aja sih gitu ya. Nah, sebelum ke perbedaan ya. Jadi kamu itu dikasih 2 pembimbing,
ada hal pembelajaran di sana setahu saya, karena saya pernah jadi ketua jurusan, pernah ngasih 2 pembimbing. Bagaimana kita sebisa mungkin menjembatani dua pikiran yang berbeda gitu, Jen. Walaupun sebetulnya intinya bakal sama, kita akan jatuh pada hal yang sama sebetulnya. Sama dengan ketika seseorang memahami gajah. Gajah itu ternyata gede, terus bersisik. Bukan, gajah itu lembut dan tanpa tulang. Enggak, menurut saya gajah itu tipis dan elastis. Itu yang dipegangnya beda-beda. Itu ada ya di ceritanya. Gajah ketika yang dipegangnya belalai, sama kupingnya, sama kakinya, itu akan menyampaikan hal yang berbeda. Padahal itu sama aja gajah-gajah juga. Jadi suatu saat 15 orang di sini akan kerja di perusahaan. Aduh, ini kata si bos begini, manajer ngomongnya begini, atau misalnya ini katanya seperti ini, tapi si ini ngomongnya begini. Seperti itu akan ada di kehidupan real kita sepanjang masa. Kalau kamu yang kuliahnya pas gitu ya, betul-betul berjuang, termasuk skripsi, beda pendapat, kamu di luar sana itu kamu menjadi orang yang tangguh. Nah, itu yang udah biasa. Bagaimana kamu berpikir solusi alternatif, itulah yang harus kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Nah, solusinya adalah, ya, sebetulnya kenapa itu disebut dengan theoretical foundation atau ada review of literature atau framework, karena memang bab 2 itu kamu akan piawai untuk mengetahui banyak hal dan berujung di satu hal. Misalnya tentang sound change ya. Sound change itu Grady ngomong, Chomsky ada, Bloomfield juga banyak. Kan kayak gitu ya. Nah, kenapa itu review of literature misalnya atau foundation? Karena dasar-dasar, pondasi-pondasi. Menurut Chomsky, sound change itu begini-begini, kamu ngomong. Sedangkan Bloomfield itu mengatakan sound change itu sebuah perubahan yang gini. Sejalan dengan Bloomfield, William O'Grady dalam bukunya gini, seperti wah kamu itu kaya foundationnya, reviewnya itu. Tapi kamu di ujungnya itu harus satu. Nggak bisa kata semua orang liar nantinya itu. Tapi kamu sebagai foundation itu wajib menyampaikan. Karena calon sarjana, kamu seorang sarjana nanti itu ngubah misalnya, Jen, kan sound change itu begini. Oh, kalau Chomsky itu memang beda, dia itu ngomong begini. Emang yang kamu teliti? Saya itu pakai Bloomfield yang mengatakan sound change itu hanya ada 4 saja. Memang Chomsky itu ada 7. Nah, kamu itu kayak gitu. Kalau kamu pinter hanya di satu, kamu juga akan saya nggak tahu Chomsky ngomong apa, Grady ngomong apa. Tapi bab 2 itu banyak hal, tapi akan berujung di satu. Sama dengan analogi kuliah gini deh. Saya linguistik, misalnya Pak Irman linguistik, ada Bu Ika linguistik. Kemudian Bu Ruminda linguistik, ada siapa lagi Bu Toneng linguistik. Kalau misalnya Pak Hanan linguistik ya bisa dikatakan gini. Menurut Pak Hanan bahwa linguistik itu begini. Sejalan dengannya itu Pak Irman berbicara tentang seperti ini. Nah, berbeda ke sini ke Deddy Sulaiman, dia itu mengucapkan gini. Nah, sejalan dengan itu Bu Rumina juga mendukung teori Deddy begini. Nah, nanti kamu ujung-ujungnya kayak gini, pakailah satu teori yang tidak usah Pak Irman, Pak Hanan, Pak Deddy itu nggak usah dipakai. Kamu ujungnya di Pak Ervan misalnya, itu yang akan kamu pakai. Jadi kalau Pak Hanan itu bicara yang tadi saya umum aja dulu banyak harus tahu. Kalau Bu Toneng udah ngomong yang kerucut, dan memang dua-duanya benar. Ilmu teori itu harus begini. Jadi di sini itu banyak hal yang umum, terus emang kerucut. Nanti untuk membahas bab 4 kamu itu harus satu teori saja. Bab 2 mau ngomong banyak hal, tapi udahlah teori Pak Deddy aja lah yang ngomong begini. Ya memang seperti itu, tapi dengan alasan tadi ya, Pak Irman begini sejalan dengan, berbeda dengan, beda pendapat dengan. Nah, dengan ini saya mau memakai teori siapa. Akan berujung sama, Jen. Kalau Pak Irman tadi masih di tingkat kerut yang sini, kalau Bu Toneng udah ngomong di sini, nanti kamu sama dengan gajah akan sama. Semoga nanti akan sampai pada ujung yang sama, Jen.